Pada 14 abad yang lalu belum ada USG, tetapi Al-Quran sudah berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko dalam tanda kutip ya. Sudah berani mengambil resiko, prosesnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau tempo hari kita mengkaji tentang kemukjizatan Al-Quran yang merupakan bukti kebenaran ilmiah Al-Quran. Jadi kalau kita mau menjelaskan kepada peserta training bahwa konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran harus kita amalkan, harus kita imani. Iman itu bukan berarti tidak rasional. Jadi dari bukti kebenaran ilmiah inilah maka kita bisa beriman secara rasional. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa iman itu tidak rasional. Iman itu rasional. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kebenaran Al-Quran. Makanya kita harus menekankan betul bahwa Al-Quran ini adalah benar dan kebenarannya bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kalau kebenaran Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah, maka beriman menjadi rasional atau enggak rasional? Menjadi sangat rasional gitu. Nah, yang pertama adalah bukti yang berupa Al-Quran ini tidak tertandingi dari aspek kesusastraannya, dari keindahannya, dari substansinya. Keindahannya itu dari rimanya, dari isinya juga. Nah, kemudian yang kedua ini adalah informasi ilmiah Al-Quran semua terbukti ya, dan ini sesungguhnya yang harus menjadi concern kita. Jadi kalau bukti ilmiah kebenaran Al-Quran berupa kesusastraannya yang tak tertandingi itu, anggap saja itu masa lalu, lebih banyak masa lalunya. Nah, yang harus kita buktikan sekarang adalah informasi ilmiahnya ini. Jadi ini mukjizat hari ini gitu ya. Kalau mukjizat yang tadi sastra tadi itu kan masa lalu, karena masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang gila sastra gitu, yang sangat mengagumi sastra. Walaupun sekarang juga begitu ya, tapi sekarang yang lebih penting dan bisa dirasakan oleh semua orang itu adalah informasi ilmiahnya ini. Dan ini juga tidak banyak diketahui orang. Jadi kalau anak-anak muda kita tanya, kenapa Anda percaya pada Al-Quran? Rata-rata tidak mengerti apa jawabannya gitu ya. Tetapi ada sedikit ya yang tahu, itu berasal dari fakultas-fakultas saintek biasanya. Jadi kalau kalian nanti menjadi instruktur di fakultas saintek itu harus betul-betul menekankan masalah ini ya. Nah, yang lain juga kalian harus berikan informasi agar mereka memiliki perspektif yang benar gitu ya. Nah, tadi ini informasi ilmiah terbukti. Ada beberapa ya di dalam Al-Quran informasi ilmiah yang sekarang ini terbukti. Yang pertama apa? Yang paling spektakuler apa, Bang Adit? Yang paling spektakuler diantaranya adalah apa? Misalnya itu loh, proses penciptaan manusia. Di mana itu? Di surat Al-Mu'minun juz 18, buka. Di surat Al-Mu'minun ayat berapa itu? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idhaman, fa kasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ayat luar biasa ini. Ayat berapa? 12. Mulai 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari
saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya sebagai nutfah. Nutfah itu artinya adalah air mani. Tetangga kalian itu ada yang namanya nutfah hasanah itu. Jadi dulu nggak tahu itu. Maksudnya gimana kok anak-anak dinamakan nutfah hasanah itu. Nutfah hasanah berarti sperma yang baik ya kan. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian jadi makanya harus hati-hati juga namain anak, jangan asal-asal. Kalau namanya nutfah hasanah kan anaknya kasihan ya kan. Ya baik artinya baik, tapi nanti pada saat gede ditanya nutfah hasanah itu maksudnya apa gitu. Masa dia mau bilang artinya sperma yang baik gitu kan. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikannya sebagai sperma yang berada di mana? Di tempat yang kokoh, di tempat yang kokoh. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami menjadikan apa? Nutfah itu sebagai segumpal darah. Di sini diartikan segumpal darah. Tapi orang-orang kedokteran biasanya mengartikan alaqah itu sebagai sesuatu yang menggantung. Ya, nanti kajiannya sendirilah. Ya, alaqah itu berasal dari kata alaqah. Alaqah itu menggantung dan memang posisinya menggantung. Menggantung pada apa itu? Plasenta ya kan? Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian menjadikan segumpal darah itu, kita artikan segumpal darah dulu. Segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian menciptakan mudghah itu sebagai tulang. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Ini ada idhaman, ada lahman ya. Kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar. Baru setelah itu menjadi khalqan akhar. Khalqan ini adalah masdar bimaknal maf'ul. Summa ansha'nahu makhluqan akhar. Jadi ada, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama dalam bahasa Indonesia ya. Ciptaan itu artinya kan yang diciptakan ya. Paham maksudnya? Makanya ini masdar bimaknal maf'ul. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menumbuhkannya, arti aslinya begitu. Ansha'na itu berasal dari kata nasya'a. Nasya'a jadi ansya'a. Nasya'a tumbuh, maka ada itu organisasi Muhammadiyah namanya Nasyiatul Aisyah. Nah gitu. Ya, kalau NU kan Fatayat NU. Nah ini Nasyiatul Aisyah, berarti perempuan yang sedang tumbuh. Ya, kayak kalian itu perempuan yang sedang tumbuh. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Tadinya ayatnya cuma begitu aja. Nah, kemudian ini Umar bin Khattab terkagum-kagum ini mendengar proses ini ketika disampaikan itu. Nah, kemudian mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betul-betul tuh ayatnya yang turun ini kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi ini sebelum turun sudah diucapkan Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Maka dalam dunia tasawuf Umar bin Khattab itu dijuluki sebagai wali hadas. Wali hadas itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu weruh sak durunge winarah. Jadi sebelum terjadi dia udah tahu. Kalau kalian kan wali hadas itu hadas besar, hadas kecil ya kan. Kalau Umar bin Khattab ini wali hadas yang artinya adalah sudah tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Ada orang yang punya kemampuan begitu itu. Nah, di dalam tasawuf itu yang termasuk dihitung sebagai wali hadas adalah Umar bin Khattab. Nah, kembali lagi ke ayat tadi ini. Kita lihat urutannya. Pertama kali dari saripati tanah, kemudian jadi sperma di tubuh laki-laki, kemudian masuk ke dalam tubuh perempuan, ya kan? Kemudian ada di rahim itu, kemudian berproses di situ menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, kemudian tulang dibungkus daging. Nah, kalian ini punya tulang dibungkus daging, ya. Nah, ini adalah proses. Berapa prosesnya itu? Tadi 1 sperma, yang kedua segumpal darah, 3 segumpal daging, 4 tulang, 5 daging dibungkus daging ya, tulang dibungkus daging. Berarti proses yang ada di dalam perut yang tidak kelihatan itu berapa? 5. Hah?
ada berapa? 4 atau 5? Segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi tulang, ya kan? Tulang yang dibungkus daging, kemudian baru jadi bayi yang sempurna itu loh ya. Ya, berarti 5 ya kan? Ya 4 5 lah. Nah, ini kan sebuah fase dan itu nanti di tengah-tengah kan ada fase-fase tertentu lagi. Tapi yang jelas di sini yang disebutkan adalah 5 fase. Nah, coba bayangkan. 14 abad yang lalu belum ada USG ya. Coba USG ditemukan tahun berapa? Coba dicek dulu. Nah, cepat tuh. Pada 14 abad yang lalu belum ada USG, tetapi Al-Qur'an sudah berani mengambil risiko dalam tanda kutip ya. Sudah berani mengambil risiko, prosesnya seperti itu. Coba bayangkan kalau salah gitu. Kalau salah atau terbalik, ya kalau terbalik ya berarti salah juga. Kalau terbalik satu saja prosesnya, itu artinya Al-Qur'an telah menyampaikan informasi yang salah loh gitu. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah jadi dukun bayi, ya kan? Nggak pernah membelah perut perempuan misalnya, nggak pernah kan? Dalam perang sekalipun, Nabi Muhammad itu kalau dalam sejarah pernah membunuh orang, pernah nggak? Kalau nggak salah itu pernah sekali saja membunuh orang. Tapi nanti coba dicek lagi sejarahnya. Yang pernah saya baca 1 kali. Apalagi ini urusan dengan perempuan, ya. Tidak pernah membelah perut perempuan, tidak pernah melihat apa yang ada di dalamnya. Secara khusus itu, misalnya ada orang datang ke Nabi Muhammad, kemudian diminta dilihat misalnya, nggak pernah gitu. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan ini karena ini wahyu, ya, karena ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ternyata benar. Tahun berapa USG ditemukan? 1900 Di Indonesia. Baru 80 di Indonesia. Nah kalau di luar negeri berapa? 1794 itu di mana? Di Inggris. Di Inggris berapa? 1794. Italia. Tahun berapa? 1794. Oh, lama juga ya berarti ya. Tapi di Indonesia baru 1980-an. waduh, ketinggalan sekali berarti ya. 1980-an. Nah, tapi yang jelas sudah ditemukan tadi teknologinya pada 1794 ya. Berarti selisih berapa tahun? Berapa abad itu? Berarti selisih 12 abad, ya kan? 12 abad kemudian baru ditemukan USG. Ternyata Al-Qur'an telah menyampaikan informasi ini dan informasinya adalah kebenaran. Nah, ini satu. Sekali lagi, kalau sampai ini terbalik satu saja, berarti Al-Qur'an telah salah. Tidak relevan kita bahas dan tidak relevan kita menjadi muslim. Nah, tetapi karena ini terbukti, maka menjadi relevan kita membahas Al-Qur'an. Satu ya. Bukti ilmiah kedua adalah di atas nyamuk ada serangga berukuran mikroskopik. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ayyatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Arti literalnya adalah sesungguhnya Allah tidak malu untuk menciptakan perumpamaan masalan ma-nya itu ma zaidah, ba'udotan berupa nyamuk, fama bahkan sesuatu yang fauqoha di atasnya, di atas ba'udoh. Jadi di atas ba'udoh itu ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kalau di dalam Quran kita kan hanya diartikan bahkan sesuatu yang lebih kecil, fauqoh kok diartikan dengan kecil ya. Masuk akal sebenarnya. Secara logik itu masuk akal. Fama fauqoha dan sesuatu bahkan sesuatu yang ada di atasnya, maksudnya yang lebih kecil. Nah, tetapi Al-Qur'an menggunakan kata fauqoha. Fauqoh itu artinya di atas. Nah, dulu kalau saya belajar bahasa Arab dulu, fauqoh itu diartikan apa? Di atas tapi yang tidak menempel, ya kan? Nah, ini perlu kita kaji dulu secara kebahasaan. Benar nggak itu? Apakah harus tidak menempel? Vin, kamu yang bahasa Arab, Vin? Iya, kalau menempel kan ala. Hah? Kalau menempel ala. Nah, itu yang menurut saya salah. Coba cek di dalam Al-Qur'an.
fauqa itu apakah harus tidak menempel? Nah, coba cek dulu. Kata fauqa itu ada berapa di dalam Al-Qur'an itu? Ayo, coba. Fauqa. Ya, sudah ketemu fauqa? Ada berapa? 42. Ada 42. Nah, coba. Fauqa itu yang tidak nempel itu memang lebih banyak, ya, sering digunakan. Maka mestinya menjelaskan begini. Kalau kamu nanti jadi guru bahasa Arab itu harus benar nih, karena dulu guru bahasa Arab bilang fauqa itu di atas tapi tidak nempel. Nah gitu. Yang benar adalah, coba buka dulu sekarang, buka itu loh kisah Nabi Yusuf itu loh. Kisah Nabi Yusuf, ada penghuni penjara yang kemudian dia bebas itu. Kemudian dia memberikan informasi kepada raja tentang Nabi Yusuf. Dia bilang apa? Pada saat mimpi itu loh. Wa qalal akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Ayo coba itu. Khubzan itu memang kalau nyunggi roti itu di atas kepala gitu tanpa tanpa nempel, kan nggak mungkin. Ya toh? Oh gitu. Loh, kamu belum setoran saya, jus 30 Bin. Kok belum menyadari itu? Iya kan? Nah, ini berarti salah berarti. Ini ahmilu fauqa inni arani ya. Inni arani ahmilu fauqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Nabi'na bidakwilihi inna naraka minal muhsinin. Jadi salah satu penghuni penjara itu mengatakan bahwa saya bermimpi, saya melihat, saya nyunggi itu apa bahasa Indonesianya apa? Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi wakul. Nah nyunggi wakul itu apa ya? Tidak nempel di kepalanya, kan nempel toh. Nah, ahmilu fauqa ra'si itu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya nyunggi itu meletakkan sesuatu di atas kepalanya. Itu fauqa ra'si khubzan. Apalagi misalnya itu surat Yusuf ayat berapa? 36. Ayat 36 ya. Kemudian ini ada ayat yang lain banyak ini ya. Ternyata tidak hanya 1 2 di dalam Al-Qur'an. Misalnya fadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Surat Al-Anfal ayat 12 itu misalnya. Itu kan ya nempel itu ya. Ya banyaklah. Ternyata tidak hanya 1 2, banyak. Nah, termasuk ini. Jadi fauqa di sini kita nggak perlu ragu lagi bahwa yang dimaksudkan fauqa di sini ya nempel gitu. Jadi fama fauqaha bisa kita artikan bahkan sesuatu yang ada di atasnya. Di atas nyamuk. Kalau berada di atas nyamuk ya kira-kira lebih kecil. Kalau dibandingkan dengan kalian, misalnya gini, kalau kalian ini dengan itu loh kutu kalian yang ada di kepala kalian itu kira-kira perbandingannya seperberapa? Seperberapa itu? Ya bandingkan aja berarti kan? Ya kira-kira segitu. Ada lagi, kalau kalian orang kampung, siapa yang punya sapi siapa? Di atas sapi itu ada caplaknya. Caplak tahu nggak? Hah? Caplak. Ya kutu sapi yang biasanya dimakan oleh burung itu loh, ya itu kan simbiosis apa namanya? Simbiosis mutualisme antara sapi atau kerbau dengan burung jalak itu pelajaran SD ya kan? Itu simbiosis mutualisme. Nah segitu itu. Coba bayangkan kalau tumor kalian itu segitu gedenya. Itu karena apa ya? Ukuran sapi lebih besar lagi gitu. Nah sekarang bandingkan ukuran sapi dengan caplaknya itu. Nah, kalian dengan tumor kalian. Nah, kemudian ini kita bikin yang gampang-gampang aja, ya. Berarti kira-kira ya segitu perbandingannya. Nah, kita masalahnya nggak meneliti sendiri nih. Nah, inilah yang saya inginkan ya. Jadi nanti itu umat Islam tidak berbicara tentang khilafiyah, tidak berbicara tentang hal-hal yang nggak selesai itu dibicarakan dari dulu 14 abad yang lalu sampai sekarang nggak jelas itu, nggak selesai. Nah, kita harus ini menemukan yang begini-begini ini. Ya, fama fauqaha. Ternyata di atas setiap nyamuk itu ada serangga berukuran mikroskopik. Nah, gitu.
Dan ternyata betul. 14 abad yang lalu, nah kalau kita mengatakan Nabi tidak pernah menginformasikan itu, ya. Para sahabat, saya yakin mereka juga nggak tanya itu, ya. Yang penting mereka paham aja, paham bahwa fama fauqaha itu entah dipahami yang lebih kecil atau betul-betul benda itu di atas nyamuk misalnya. Tapi yang jelas pesannya itu jelas, pesannya itu ada sesuatu yang sesuatu yang lebih kecil gitu pesannya itu kan. Nah itu sudah jelas. Nah sekarang dibuktikan secara ilmiah bahwa ada serangga berukuran mikroskopik. Nah ini adalah bukti ilmiah ditemukan pada abad ke-20 kalau itu ditemukan pada abad 20 mendekati abad 21 ya, abad 21 ya abad 21 itu bahkan. Nah, maka kita harus mengembangkan perangkat-perangkat sains dan teknologi untuk bisa membuktikan ayat-ayat yang lain lagi gitu. Dan ini menjadi bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, gitu. Oke, 2 ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Bukti kebenaran ilmiah Al-Qur'an. Ini loh, adanya di Indonesia, ditemukan baru-baru ini. Apa? Air laut asin dan tawar. Kalau itu udah lama. Oke, tapi itu masuk nanti ya. Ini loh, air laut yang di dalamnya ada api. Mana tuh? Ingat ya? 14 abad yang lalu Nabi Muhammad yang coba cari hadisnya. Pernah nggak Nabi Muhammad itu diinformasikan main-main ke laut gitu? Atau masa kecilnya sering ke laut, mandi di laut? Kayaknya enggak juga ya kan? Kemudian dia berimajinasi di dalamnya ada apinya misalnya. Enggak pernah ada informasi seperti itu. Tapi Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu. Surat apa tuh? Wat-Tur. Ya kan? Surat At-Tur 127. Wat-Tur wa kitabim mastur. Terus fi raqtim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Nah, kata-kata yang digunakan wal bahril masjur. Masjur itu berasal dari kata apa? Sajaro. Berapa kali diulang dalam Al-Quran itu? Kata yang berasal dari kata sajaro itu. Ayo. Diulang 3 kali di dalam Al-Quran. Ingat saya. Diulang 3 kali. Yang tadi itu fil bahril masjur. 1. Itu yang kita gunakan sebagai bukti ilmiah kebenaran Al-Quran. Tapi kan kalau diterjemah kita, coba terjemahan Al-Quran itu artinya apa itu? Artinya malah apa? Mendidih. Kalau ini apa? Mendidih. Demi laut yang Mendidih. yang mendidih. Penuh gelombang. Yang mendidih penuh gelombang. Yang mendidih penuh gelombang. Maksudnya apa itu? Mendidih penuh gelombang. Penuh gelombang karena mendidih. Kalau kita masak air, kemudian mendidih kan jadi bergelombang ya kan? Nah, ini ada yang begitu. Kemudian terjemahmu apa? Bergelombang aja. Demi lautan yang penuh gelombang. Lagi. Itu apa? Sama, demi lautan yang penuh gelombang. Demi lautan yang penuh gelombang. Nah, ini menarik. Maka kita harus cari bergelombangnya itu karena apa? Nah, kemudian saya cari ya di dalam Al-Quran. Coba kita cari lagi kata-kata yang berasal dari kata sajaro. Sin bukan sin ya. Kalau sin syajaroh itu artinya buah, itu artinya bisa tumbuh-tumbuhan. Fima syajaro bainahum itu artinya persengketaan artinya. Ya, persengketaan yang terjadi di antara dua pihak gitu. Itu loh, surat Ghafir, coba buka. Surat Ghafir. Fil hamimi summa fin nari yusjarun. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi kan wa idzal biharu sujjirat. Ya kan? Yang tadi nanti ya. Yang tadi itu wal bahril masjur. Nanti ada lagi wa idzal biharu sujjirat.
Oke. Fil hamimi summa fin nari yusjarun. Artinya apa tuh? Fil hamim, al hamim. Hamim itu artinya apa? Air yang panas. Air yang panas. Summa fin nari yusjarun. Kemudian di dalam api yusjaruna artinya apa? Dibakar. Dibakar di situ artinya. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau di Quran terjemah itu apa artinya? Naila. Artinya apa? Dibakar. Dibakar juga. Artinya dibakar. Berarti yusjarun tadi itu masjur berarti wa idzal fil bahril wal bahril masjur berarti dan demi laut yang dibakar ya kan? Oh, jadi begitu mestinya itu. Tapi ini Quran terjemah ini memang banyak ya, banyak kata-kata ini yang belum sinkron. Jadi makanya sudah benar kalau kita pokoknya menganut paham bahwa Al-Quran itu nggak boleh ditulis terjemahannya aja. Makanya ya salah juga kalau ada orang sok memahami Al-Quran hanya dengan terjemahnya saja gitu, nggak bisa. Nah gitu. Kasus ini salah satunya. Ya. Tadi itu wal bahril masjur hanya diartikan dengan demi lautan yang penuh gelombang. Ternyata setelah kita lacak ternyata sajaro itu artinya tadi itu yang berkaitan dengan api yang membakar. Ya. Kemudian wa idzal biharu sujjirat itu artinya apa? Meluap. Ya meluap. Meluap karena apa? Bakar. Ya itu mungkin karena itu ya. Nah ini perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi ya informasi ini telah disampaikan 14 abad yang lalu dan sekarang ditemukan ada gunung di bawah laut. Ternyata banyak itu di luar negeri ada. Kalau di Indonesia itu yang sudah ditemukan di NTT, di kepulauan apa itu. Kemudian yang terakhir itu di Sangihe, Sulawesi mana tuh? Sulawesi Utara ya. Di lautan di Sangihe itu ada lautan yang di dalamnya ada gunung yang aktif ya, gunung berapi. Kalau nggak salah itu suhunya itu sampai 37-38 derajat Celcius. Jadi kalau 37-38 sama lebih tinggi dibandingkan di sini kan? Sini berapa? 28. Berapa? 28. Sini 28. Di dalam laut itu 37 derajat Celcius. Nah, berarti lebih tinggi suhu di sana dibandingkan di sini, di luar ini, di Semarang ini, ya kan? Nah, itu membuktikan lagi bahwa Al-Quran telah menyatakan informasi ilmiah 14 abad yang lalu ditemukan baru abad ini baru abad 21. Itu tim dari kalau nggak salah yang ini tidak sengaja juga ini sebenarnya penelitian oceanologi ya, tentang kelautan. Nah, kemudian tujuannya bukan untuk mencari gunung berapi di bawah laut bukan, tetapi kemudian menemukan itu ya, menemukan gunung di bawah lautan tadi itu yang aktif ya. Nah, bukti keberapa tadi itu? Ketiga. Keempat tadi apa Ulia? Marojal bahroini yaltaqiyan. Ayatnya ini terkenal ya kan, surat Ar-Rahman. Halaman kedua paling atas. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi di situ artinya apa? Marojal bahroini, Allah ya loh, mengalirkan, membiarkan ya, membagi dua ya, marojal bahroini yaltaqiyan, bertemu di situ itu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya itu ada batas barzakh. Maka ada kan di dalam keyakinan kita itu ada alam barzakh. Alam barzakh. Berarti alam barzakh itu apa? Alam yang dibatasi ya. Alam yang apa itu? Yang ada batasnya, ada dindingnya. Nah, gitu. Alam barzakh, kita sudah masuk ke alam lain gitu. Alam barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi di antara keduanya tadi itu ada batasnya. Loh, dua laut itu dua laut yang bagaimana itu? Coba penjelasannya ada di mana tuh? Siapa yang tahu?
Maksudnya dua laut itu dua laut bagaimana? Ayo, ingat gak? Laut yang bagaimana itu? Dua itu yang bagaimana? Hah? Asin dan tawar. Nah, bandingkan dengan ayat di surat lain, surat Al-Furqan misalnya. Al-Furqan ayat 53. Kata-kata yang digunakan sama. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah Allah yang membiarkan dua laut yang ini azbun furat, apa? Tawar yang segar. Wa hadza milhun ujaj, dan yang ini asin semi pahit. Begitu. Air laut itu kan agak pahit. Wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Jadi memahami Al-Furqan, memahami siapa? Ar-Rahman, ya tadi surat Ar-Rahman, marajal bahrani al-taqiyan. Kita belum tahu itu. Harus lari ke surat Al-Furqan. Nah, kemudian dijelaskan lagi surat Fatir ayat 12 tuh. Wa ma yastawil bahron hadza azbun furat sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Nah, ada informasi lagi. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Oh, ini luar biasa ini. Tapi kalau yang ini ya, kalau ini kan tetap menjelaskan tentang laut yang airnya tawar dan asin ya. Tapi ada tambahannya lagi. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan. Dan dari setiap satu tadi itu, baik yang azbun furat maupun milhun ujaj, wa min kullin, kullin itu artinya masing-masing. Wa min kullin, dan dari masing-masing yang azbun furat dan milhun ujaj itu, ta'kuluna, kalian bisa makan. Makan apa? Lahman tariyan. Apa tuh? Daging yang segar. Loh, ini berarti tradisi, mestinya ini Islam ya kan? Makan daging segar tuh. Ya toh? Kalian mah nggak pernah makan ya kan? Makan daging aja nggak pernah gitu. Ini daging segar, yang makan daging segar ini siapa? Orang Jepang malah. Ya kan? Kalian nggak pernah tuh. Nah, ini wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan. Nah, coba cari nanti. Di dalam sejarah Arab itu sudah ada belum orang makan daging mentah? Nah, gitu loh. Ini kan daging segar kan? Lahman tariyan. Paham? Nah, berarti kalau belum, wah ini informasi luar biasa, lahman tariyan. Tapi ya saya kira sudah lah, dari dulu ya sudah ada orang makan daging mentah itu. Tapi maksudnya ini berarti adalah kebiasaan yang baik-baik saja gitu loh. Lahman tariyan, ta'kuluna lahman tariyan. Nah, kalau yang berikutnya watastakhrijuna hilyatan talbasuna, dan kalian mengeluarkan perhiasan yang kalian pakai. Apa itu? Mutiara misalnya. Itu kan dari laut, ya kan? Laut dalam itu. Coba ingat gak ayat yang menjelaskan bahwa mutiara itu diambil dari laut dalam? Dapat mutiara banyak tuh. Kasusnya siapa tuh? Ini agak melenceng dikit. Tapi ya nggak apa-apa itu. Tapi informasi itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Ayo, siapa? Kasus Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman. Oke, juz berapa itu? Juz 17. Wah, Adit. Mantap, Adit. Bisa mengikuti ya kan? Nah, begitu. Ya, kita menjelaskan Al-Qur'an, kalau kalian nggak hafal Al-Qur'an ya susah gitu. Makanya harus cepat tuh. Menghafalkan Al-Qur'an itu maksimal 2 tahun, jangan lama-lama. Wa minas syayatini mayyarusuna. Ya, wa minas syayatini mayyarusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalika wa kunna lahum hafidin. Wa minas syayatini, dan di antara setan-setan. Nah, ini setan-setan ini apa maksudnya? Ini yang setan apa ini? Jin ya. Kalau ini diartikan artinya ini biasanya kalau di tafsir-tafsir itu jin ya.
Man itu di situ apa? Ya orangnya apa ya? Kalau jin ya jin, kalau manusia ya manusia. Kayaknya ini sudah manusia apa belum ini? Ya bisa dua-duanya lah gitu. Kalau ini dianggap sebagai manusia, ya bahkan berarti sudah pakai peralatan nih menyelamnya. Wa minas sayatini mayyahusuna. Ada yang menyelam untuk Nabi Sulaiman. Untuk apa itu? Untuk mengambil perhiasan dari laut dalam. Oke itu, ya. Nah, tapi ini tadi pembahasan kita itu adalah apa? Marojal bahro ini ya. Jadi bukti ilmiah Al-Qur'an dalam konteks ini adalah Al-Qur'an telah menyampaikan adanya pemisahan antara satu laut ya yang rasanya adbun furat tawar dan satu laut lagi yang rasanya adalah milhun ujaj yang pahit. Dan masih banyak lagi ya bukti ilmiah Al-Qur'an ini. Nah, ini adalah bukti-bukti ilmiah yang mesti kita tekankan pada kader-kader kita sehingga ya secara umat Islam secara keseluruhan ya kan. Dan kemudian kita juga menyampaikan pada yang lain-lain agar mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an ini menyampaikan sesuatu secara objektif. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Walaupun nanti masih saya tambahkan lagi ada bukti yang lain. Masih ada 2 bukti yang lain. Saya kan sudah membahas yang bukti pertama apa tadi? Ketinggian bahasa, kemudian ini apa? Informasi ilmiahnya benar. Nah, dari berapa tadi yang kita bahas? 4 ya? 4 atau 3? 4 ya kan? Dari 4 bukti ini, masih banyak yang lain sekali lagi. Dari 4 bukti ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan gini kira-kira kesimpulannya. Kalau Al-Qur'an mengatakan sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata benar, maka ketika Al-Qur'an mengatakan sesuatu yang unverifikatif, tidak bisa dibuktikan gitu, itu harus kita anggap sebagai sebuah kebenaran juga. Nah, masuknya adalah wilayah iman gitu. Ini loh, misalnya kalau saya ngomong tentang A benar, tentang B benar, tentang C benar, tentang D benar, maka saya ngomong apa saja kalian ya akan secara mudah kalau yang mengatakan saya, kalian akan langsung percaya. Seperti Abu Bakar. Karena Abu Bakar bergaul dengan Nabi Muhammad sebelumnya, sejak kecil dia sudah bergaul, sudah jadi sahabatnya, ngomong apa saja nggak pernah salah gitu, nggak pernah bohong. Maka kemudian dikenal sebagai Al-Amin, sampai dikenal sebagai Al-Amin. Maka ketika ada informasi tentang Isra Mi'raj, dia bilang apa? Itu loh, temanmu itu loh, ngomong yang aneh-aneh gitu. Ngomong gimana dia? Dia katanya telah Isra Mi'raj. Abu Bakar bilang apa? Kalau yang ngomong dia ngomong begitu, ya pasti benar. Itu aja, simpel. Gitu. Nah, maka dalam konteks ini, iman di dalam Islam itu jadi benar atau salah? Jadi rasional atau enggak rasional? Rasional sekali. Jadi kalau Al-Qur'an membuktikan semuanya ini benar, tantangannya tadi ternyata nggak bisa dipenuhi, kemudian seluruh informasi ilmiahnya benar, ya. Maka ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu satu, tidak ada trinitas, misalnya, tidak ada sekutu-sekutu bagi Allah, berarti ya itulah yang harus kita percayai. Jadi kalau Al-Qur'an misalnya Al-Qur'an mengatakan bahwa Tuhan itu 3 misalnya, atau Tuhan itu 4, atau Tuhan itu punya anak misalnya, ya kita harus percaya bahwa Allah punya anak gitu. Tapi kalau Al-Qur'an, ya faktanya demikian, Al-Qur'an mengatakan qul huwallahu ahad, ya itu berarti yang benar. Itulah yang harus kita imani. Kenapa? Karena Al-Qur'an telah membuktikan bahwa untuk hal-hal yang bersifat verifikatif ini ternyata benar, gitu. Nah, kita mau lanjut gak ini? Soal apa? Soal bukti berikutnya. Bukti berikutnya sekalian aja ya. Bukti berikutnya adalah informasi futuristiknya juga benar. Tapi ini panjang ini kajiannya ini ya. Karena panjang, kayaknya lain kali aja nih. Lain kali aja. Jadi nanti biar
kalian persiapan karena butuh butuh wawasan ya.